Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Diki Aryan akan menjelaskan sedikit mengenai proposal yang saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah metode penelitian. Baik, langsung saja. Di sini saya membuat proposal dengan judul Pengaruh Penerapan Metode Diskusi untuk Meningkatkan Semangat Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Geografi Siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Bandar Laksmana, yang disusun oleh Diki Aryan dengan NIM 119112139844. Baik, latar belakang. Sistem pendidikan di Indonesia ternyata telah mengalami banyak perubahan. Perubahan-perubahan itu terjadi karena telah dilakukan berbagai usaha pembaruan dalam pendidikan. Akibat pengaruh itu, pendidikan nasional semakin mengalami kemajuan. Pendidikan di seluruh sekolah telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan itu terjadi karena terdorong adanya pembaruan tersebut, sehingga di dalam pengajaran guru selalu ingin menemukan metode dan peralatan baru yang dapat memberikan semangat belajar bagi semua siswa. Tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Menurut Dim Hayati 2006.200, faktor internal siswa meliputi sikap terhadap belajar, motivasi berprestasi, konsentrasi belajar, mengelola bahan belajar, menyimpan perolehan hasil belajar, menggali hasil belajar yang tersimpan, kemampuan berprestasi, kebiasaan belajar dan cita-cita siswa. Sedangkan faktor eksternal dapat berupa guru, sarana dan prasarana, kebijakan penilaian, lingkungan sosial, dan kurikulum sekolah. Karena rendahnya keaktifan dan hasil belajar siswa kelas 10, khususnya pada mata pelajaran geografi, maka dilaksanakan penelitian tindakan kelas atau yang dikenal dengan PTK dengan judul Penerapan Metode Diskusi untuk Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Geografi kelas 10 SMA Negeri 1 Bandar Laksmana. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah ini ada dua. Yang pertama, apakah penerapan metode diskusi dapat meningkatkan semangat keaktifan belajar pada mata pelajaran geografi? Yang kedua, apakah penerapan metode diskusi dapat meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran geografi? Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan di sini juga dua. Yang pertama, untuk mengetahui peningkatan keaktifan belajar setelah penerapan metode diskusi dan penggunaan media yang tepat dalam pembelajaran geografi. Yang kedua, untuk mengetahui peningkatan hasil belajar setelah penerapan metode diskusi dan penggunaan media yang tepat dalam pembelajaran geografi. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang A, manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini akan mengkaji metode pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar pada mata pelajaran geografi melalui metode diskusi. Dengan demikian, temuan penelitian ini akan memperkaya khasanah pengetahuan di bidang metode pembelajaran. Yang B, manfaat praktis. Manfaat praktis ini ada 4. Yang pertama bagi siswa, yang kedua bagi guru, yang ketiga bagi orang tua siswa, dan yang terakhir yang keempat bagi sekolah. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang A, kajian teoritis. Yang pertama, pengertian metode diskusi. Menurut Depdikbud 1999.214, metode diskusi adalah suatu metode untuk memupuk keberanian anak didik untuk mengemukakan pendapat atau memberi kritikan terhadap pendapat orang lain yang dikemukakan dalam suatu forum. Dari uraian tersebut, dapat didefinisikan metode diskusi adalah suatu kegiatan belajar mengajar yang membahas suatu topik atau masalah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dapat disimpulkan, metode diskusi adalah suatu kegiatan belajar mengajar dalam bentuk tukar pendapat dari pertanyaan-pertanyaan yang ada baik dari murid secara individual atau secara kelompok maupun dari guru, sehingga
diperoleh suatu kesepakatan bersama dari permasalahan yang dikaji. Selanjutnya yaitu tujuan pemakaian metode diskusi. Tujuannya yaitu ada 5. Yang pertama, mengembangkan keterampilan bertanya, berkomunikasi, menafsirkan, dan menyimpulkan pada diri siswa. Yang kedua, mengembangkan sikap sportif terhadap sekolah, para guru, dan bidang studi yang dipelajari. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan memecahkan masalah dan konsep diri yang lebih positif. Yang keempat, meningkatkan keberhasilan siswa dalam mengemukakan pendapat. Yang kelima, mengembangkan sikap terhadap isu-isu kontroversial. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan metode diskusi. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan di sini ada 2, A, B, C, D, E, dan F. Yang A, metode ini memberikan kesepakatan kepada para siswa untuk berprestasi secara langsung, baik sebagai partisipan, ketua kelompok, atau penyusun pernyataan diskusi. Yang B, metode ini dapat digunakan secara mudah sebelum, selama, ataupun sesudah metode yang lain. Yang C, metode ini mampu meningkatkan kemungkinan berpikir kritis, partisipasi demokratis, mengembangkan sikap, motivasi, dan kemampuan berbicara yang dilakukan tanpa persiapan. Yang D, metode ini memberikan kesepakatan kepada para siswa untuk menguji, mengubah, dan mengembangkan pandangan, nilai, dan keputusan yang diperlihatkan kesalahannya melalui pengamatan yang cermat dan pertimbangan kelompok. Yang E, metode ini memberikan kesempatan kepada para siswa untuk memahami kebutuhan memberi dan menerima, sehingga siswa dapat mengerti dan mempersiapkan dirinya sebagai warga negara yang demokratis. Yang F, metode ini menguntungkan para siswa yang lemah dalam pemecahan masalah oleh kelompok, biasanya lebih tepat daripada pemecahan perorangan. Selanjutnya, kelemahan metode diskusi. Yang A, metode diskusi sulit diramalkan hasilnya walaupun sudah diatur secara hati-hati. Yang B, metode ini kurang efisien dalam penggunaan waktu dan memerlukan perangkat meja dan kursi yang mudah diatur. Yang C, metode ini tidak menjamin penyelesaian sekalipun kelompok setuju dan membuat kesepakatan pada akhir pertemuan, sebab keputusan yang dicapai belum tentu dilaksanakan. Yang D, metode ini seringkali didominasi oleh seorang atau beberapa orang anggota diskusi dan menyebabkan orang yang tak berminat hanya sebagai penonton. Yang E, metode ini membutuhkan kemampuan berdiskusi dari para peserta agar dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk diskusi. Yang A, diskusi kelas. Diskusi kelas yaitu jenis diskusi yang melibatkan seluruh siswa yang ada dalam kelas sebagai peserta diskusi. Dalam hal ini, guru berfungsi sebagai pengatur, pendorong, dan pengarah pembicaraan. Yang B, diskusi kuliah. Diskusi kuliah yaitu terdiri dari seorang pembicara, guru, atau seorang anak berbicara di muka kelas, mengemukakan persoalan selama 20 sampai 30 menit. Setelah itu dihadirkan pertanyaan-pertanyaan tetapi hanya terbatas pada suatu bentuk persoalan. Yang C, diskusi kelompok kecil yaitu terdiri dari 3 sampai 7 orang. Yang D, simposium yaitu hampir sama dengan diskusi kuliah, tetapi pada simposium terdapat beberapa orang yang berbicara atau pengarah persoalan dan masalah yang ada ditinjau dari beberapa segi. Yang E, diskusi panel yaitu terdiri dari 4 sampai 5 orang pembicara yang mengemukakan pertanyaan atau ditunjuk langsung. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama yaitu ada namanya subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 yang berjumlah 30 orang. Siswa di kelas ini dipilih sebagai subjek penelitian karena ditemukan permasalahan-permasalahan yang ditemukan seperti yang telah dipaparkan pada latar belakang. Objek dalam penelitian tindakan kelas ini adalah yang A, keaktifan belajar siswa, yang B, hasil belajar siswa, dan yang C, respon siswa terhadap proses pembelajaran geografi dengan penerapan metode diskusi. Yang kedua, instrumen penelitian.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes objektif. Jumlah soal sebanyak 10 butir dan masing-masing diberi skor 1. Esai sebanyak 5 butir, masing-masing diberi skor 2. Selain itu, menggunakan lembar observasi siswa untuk mengetahui keaktifannya. Yang ketiga, itu teknik analisis data. Untuk mengumpulkan data, diperlukan nilai siswa yang diperoleh melalui penilaian proses dan hasil. Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu dengan mencari tingkat keaktifan atau mean hasil belajar dan ketuntasan belajar. Yang keempat, rancangan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau yang lebih dikenal dengan PTK. Maka prosedur penelitian ini sesuai dengan prosedur penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam suatu proses berdaur atau bersiklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Berdasarkan analisis terhadap permasalahan yang ada, penelitian tindakan kelas ini direncanakan terdiri dari 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 2 kali pertemuan dan 4 fase, yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi tindakan, dan refleksi terhadap tindakan yang telah dilakukan pada setiap siklus. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai proposal saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.